Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Happy weekend kepada semua warga YouTube aku. Dimanapun kalian berada, semoga happy-happy ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa yang akhir-akhir ini memikirkan kamu. Kalau kamu kepo mau tahu, dia tuh mikirin aku gak sih? Setelah kita pisah, setelah kita menjauh dan gak komunikasi, dia mikirin aku gak ya? Nah, nanti dicek aja. Kira-kira nih, personality, karakter, fisik, energinya mirip kayak dia atau enggak? Kalau mirip, berarti dia mikirin kamu. Cie. Aduh. Mungkin ini gak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Kalau misalnya gak resonate, kamu gak usah sedih, kamu bisa personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek press list-nya ya. Tapi harap bersabar ya, apalagi kalau yang mau request reading video ya, itu harap bersabar karena mengantri, ada antriannya ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang akhir-akhir ini memikirkan kamu. Dia ini kayaknya lagi banyak diamnya. Entah dia diamin kamu atau dia memang lagi kayak banyak diamnya aja gitu sendiri ya. Kayaknya dia punya sesuatu deh yang mau diungkapin atau dikasih tahu ke kamu. Aku ngeliat di sini kayak ada sebuah pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Tapi suasana hatinya dia ini kayak lagi sedih atau lagi murung atau lagi banyak diamnya. Mungkin kamu sama dia udah lama gak ketemu, udah lama gak jumpa. Di sini juga aku lihat dia banyak dari mereka ya yang kayak menunggu kamu. Mereka ini anggap kamu itu sebagai dunianya. Tapi banyak dari mereka juga yang kayak udah memberikan batasan ke kamu. Mungkin ada jarak di antara kalian ya. Kamu itu buat dia dunianya, segalanya ada di kamu. Apa aja, bayangan tentang kamu, terus mungkin kamu kriterianya dia, tipenya dia, yang dia mau dari seorang laki-laki atau dari seorang wanita, itu semuanya ada di kamu. Kamu itu kayak pemberi semangat buat dia, penyemangat, bikin dia happy. Kalau dia lagi ingat kamu, bikin dia happy, bikin dia senang, bikin mood dia berubah jadi bagus, jadi baik, mood booster mungkin juga. Kamu itu menyenangkan buat dia. Kalau misalnya dia lagi suntuk atau lagi suasana hatinya gak enak, kalau ingat kamu langsung kayak ceria gitu. Mungkin kamu juga tipe-tipe yang ceria ya, menyenangkan buat dia. Atau dia senang dekat sama kamu orangnya positif, menyenangkan, cheerful. Dia suka mikirin kamu tuh, suka ngelamunin siang, pagi, sore, malam ya. Terus dia suka merenung tentang kamu, suka ngelamunin mikirin gimana nih perasaannya ke kamu nih, mau diapain gitu ya. Apalagi kalau kalian udah menjauh dan gak komunikasi, dia nungguin kamu. Entahlah kenapa dia nungguin kamu. Bisa nunggu untuk komunikasi, nunggu kamu menuju ke dia, atau nunggu kamu hubungi dia. Bisa juga dia sering termenung, ngelamun, gak taunya mikirin kamu gitu ya. Dia merasa hubungan kamu sama dia stagnan. Kamu diam, dia diam, atau gak ada perubahan juga hubungan kalian. Ini bisa jadi orang yang udah kamu kenal ya. Istilahnya bisa juga ada sebagian dari masa lalu juga. Dia suka mimpiin kamu juga. Apalagi kalau misalnya dia fokus ya mikirin kamu nih ya. Sampai ke bawah mimpi kan bisa tuh ya, saking fokusnya. Dia mikirin ada juga yang kangen sama kamu. Dia ini mungkin sikapnya dingin ya ke kamu ya. Atau kalian memang sikapnya udah dingin. Aku ngeliat ada yang kayak dingin, terus ya gak hangat gitu lah ya.
dia ini cukup mapan mungkin ya. Dalam bidang yang dia kerjakan dia tuh cukup ahli, cukup mapan. Dia orangnya sedikit misterius, tertutup. Mungkin dia kayak punya benteng gitu ya di antara kalian, memberikan benteng atau memberikan batasan. Jadi kamu sama dia tuh ada batasan dan jarak. Dia kangen sama kamu, dia rindu. Mungkin kalian juga seperti mirror, entah twin flame atau soulmate gitu. Ada energi mirror, kalian tuh kayak mirip, entah karakter, kesukaan, hobi, ya. Ada yang mirip di antara kalian. Mungkin juga jiwa kalian bisa dibilang mirip, atau perasaan kamu mungkin juga sama kayak dia, mirip. Atau kalau dia lagi mikirin kamu, mungkin juga kamu mirip, lagi mikirin dia. Ada banyak dari kalian juga yang mungkin lagi punya masalah sama dia. Di saat dia punya masalah sama kamu, dia ada introspeksi di sini. Ya, tentang kesalahan dia, tentang kekurangan dia apa. Dia ini lagi kayak ada sesuatu yang dia timbang-timbang. Iya, mungkin dia lagi mikirin atau ingin melakukan sesuatu, tapi energinya ini kayak lagi timbang-timbang. Dia pengen apa yang dia lakuin nanti itu kayak baik buat kamu, baik buat dia juga gitu loh. Buat kalian bersama. Ada yang energinya mau menuju ke kamu. Ada yang memang kayak udah menyiapkan rencana, tapi ada juga yang kayak aku harus apa ya nanti ya. Masih kayak gitu, energinya masih nggak stabil ya. Dia mau ngapain ke kamu tuh dia juga masih bingung. Tapi ada yang mau menuju ke kamu, kayak udah yakin gitu. Tapi lebih banyak sih mau menuju ke kamunya karena pengen kasih kabar atau kasih pesan ya. Aku ngerasa banyak energi dari mereka yang masih ingin berjuang buat hubungannya sama kamu. Walaupun dia terkesan pasif, nggak banyak bicara, nggak banyak action, ada batasan di antara kalian, dia membatasi diri, tapi ada keinginan dia buat berjuang ke kamu. Energinya dia kayak energi sedih sih sebenarnya ya. Dia mungkin pengen ketemu kamu, atau kayak pengen ada sebuah kompromi atau sebuah sebuah pembicaraan, sebuah negosiasi. Pokoknya aku ngerasa kayak dia pengen ketemu dan ada sebuah pembicaraan, sesuatu yang kalian bahas. Dia ini orangnya cukup keras, agak temperamen mungkin, kerasnya juga. Ada yang keras kepala juga sebenarnya. Kamu sama dia mungkin punya perbedaan. Ada yang satunya kalem, satunya temperamen, satunya tenang, satunya emosian. Ada yang satunya nggak banyak bicara, tapi satunya banyak bicara orangnya. Dia ini sebenarnya hidupnya cukup beruntung ya. Kayak apa aja gitu, segala aspeknya bisa dibilang dia cukup beruntung, apa aja ada. Entah dalam finansial, entah dalam keuangan, dalam urusan apa aja lah. Maksudnya nggak bener-bener zonk gitu. Karir, finansial gitu, nggak bener-bener zonk. Ada aja gitu keberuntungannya. Dia mungkin suka galauin kamu, atau dia tipe-tipe yang gampang galau ya, kayak apa-apa tuh dibawa perasaan, dibawa ke hati, dia pikirin. Ada yang orangnya sebenarnya cukup dewasa di sini, cukup dewasa, dia bisa handle apapun masalahnya gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, dia juga tenang, kalem, dia bisa handle sendiri. Ada yang memang tipenya itu independen, mandiri orangnya. Dia senang banget nyenengin dirinya sendiri. Nyenengin diri sendiri itu apa sih? Ya apa aja yang dia lakukan yang bisa nyenengin diri dia. Misalnya entah dia ngelakuin hobinya, entah dia suka nyanyi-nyanyi, dancing, entah dia suka apa aja lah, pokoknya bisa bikin dia seneng gitu ya. Bisa hal yang kecil, bisa hal yang besar. Nggak semuanya hal besar juga. Kalau dia suka nyanyi-nyanyi itu kan juga bisa nyenengin diri dia kan. Hal yang kecil. Ada yang dari mereka ini udah dealing sama orang lain. Kayak dia tuh di hatinya tuh ada kamu dan seseorang yang lain ya. Iya, dia punya perasaan sama kamu, tapi juga dia mungkin udah dealing dan punya perasaan sama orang lain juga. Tapi di sini ada yang energinya memang jauh dari kamu.
Ya mungkin dia udah menjauh atau LDR kalian, atau dia di mana kamu di mana ya. Ini kan kalau misalnya kamu sama dia jauh ya, dia tuh kayak masih berharap sama kamu, menanti kamu juga ada, menunggu, memantau, berpikir kayak kamu kapan ya muncul, kapan datang, kapan menghampiri dia. Sabar sih sebenarnya, sabar nunggu gitu dia kan, karena dia ngerasa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Biasanya kalau orang yang nggak bisa berbuat apa-apa gini kan, kebanyakan mungkin dia punya salah kali ya sama kamu. Jadi energinya dia tuh bisanya cuma nunggu, menanti kamu aja. Dia orangnya sebenarnya cukup dermawan dan baik hati, mungkin suka bantu orang, ada jiwa-jiwa yang penolong, senang gitu ya. Mungkin dia juga punya spirit guides yang jagain dia ya. Kayaknya sih gitu, ada spirit guides-nya. Dia orangnya ini banyak aktivitas yang dia kerjain. Dia tipe-tipe yang cukup sibuk. Kan tadi ada yang mapan ya. Perasaannya banyak dari mereka yang masih punya perasaan sama kamu. Feelingnya itu masih ada, masih menyimpan rasa ke kamu. Dan dia sebenarnya bingung sih, perasaannya itu mau diapain ke kamu. Mereka kan masih ada perasaan ke kamu, menyimpan perasaan ke kamu nih. Nah, perasaan itu disimpan di space khusus di hatinya gitu. Ya. Di hatinya ada sebuah space khusus tentang kamu, tentang perasaannya sama kamu. Spesial berarti kamu nih mungkin ya, di matanya dia, kamu spesial buat dia. Dia sering kepikiran kamu sih. Dia jiwa-jiwa yang pemberani ya kayaknya. Pemberani, punya karisma. Entah dia maskulin atau feminin ya. Kalau dia lagi sendirian, dia sering banget kepikiran kamu. Kalau lagi sendirian, dia sering termenung dan ngelamunin kamu. Iya, dia masih mau kayak gitu, masih mau ngelamun, masih mau mikirin, masih mau merenungi kamu. Kan harusnya kalau kita lagi ngelamun atau merenung kan banyak hal tuh yang kita pikirin. Tapi dia memilih buat mikirin kamu. Ada yang jiwa-jiwa pemimpin, mungkin dia pemimpin di suatu komunitas atau di dalam suatu pekerjaan. Nah, kamu sama dia nih kayak jiwanya ada yang berbeda. Misalnya ada yang toksik, ada juga yang jiwanya itu kayak kita ya, yang satu toksik, yang satu jiwanya baik, bagus gitu, bersih. Apa sih maksudnya kok bersih sih? Ya maksudnya yang satu toksik kan, negatif, yang satu positif. Nah gitu kali ya maksudnya. Iya, ada yang toksik sih aku ngerasanya nih. Jadi perbedaan-perbedaan di antara kalian juga itu yang bikin kalian menjauh atau hubungannya jadi renggang ya. Ada yang kalau misalnya kamu sama dia pernah punya hubungan dan hubungannya udah selesai ya, ada ini energinya dia tuh kayak lagi healing atau lagi pengen move on dari kamu. Dia memutuskan buat move on dari kamu. Ada yang orangnya ini kayak memutuskan buat moving ke suatu tempat atau kemana gitu yang jauh mungkin dari kamu. Ya ada lah di sini yang kayak lokasinya tuh kamu sama dia jauh, berjauhan. Ada memang orangnya ini caring ya, kayak peduli aja gitu dia sama orang lain, sama siapapun dia peduli. Ada jiwa-jiwa pedulinya. Dia orangnya suka bergaul, mungkin punya banyak teman, suka bersosialisasi, suka happy, suka have fun, suka nongkrong ya. Sama teman-temannya, sama siapa aja deh, dia kayak senang ini loh, kayak bersosialisasi dan senang ketemu banyak orang. Mungkin juga bisa dibilang dia ini punya dalam aspek finansial dia oke, dalam aspek pekerjaan dia oke. Pokoknya dalam setiap aspek di dalam hidupnya bisa dibilang tuh oke. Bagus ya. Tapi ada juga yang dalam aspek relationship tuh dia nggak terlalu baik. Zong. Bisa dipastikan kamu sama dia mungkin udah menjauh. Ada yang tiba-tiba menjauh gitu aja. Ada yang karena emosi, sama-sama emosi terus menjauh. Ada yang gara-gara
menjauh ya, terus kalian ada konflik juga mungkin kamu sama dia. Tapi kebanyakan yang tiba-tiba sih kayak menjauhnya gitu. Tiba-tiba aku kepikiran kayak ada seseorang yang ghosting, entah kamu atau dia. Terus jadinya akhir-akhir ini kepikiran. Aneh juga sih ya. Mungkin dia ghosting ngerasa bersalah atau ngerasa telah menyakiti, jadi ya dia kepikiran. Ya kalau misalnya kalian udah menjauh terus dia seseorang dari masa lalu, dia tuh masih suka sesekali inget sama kamu, masih suka mengingat yang udah berlalu, apa yang aja dia udah lakuin bareng sama kamu. Dia bingung sih sebenarnya, bingung. Dia ngerasa kayak punya beban saat ini atau tentang hubungan kalian. Ada sebuah beban atau dia ngerasa berat aja gitu. Ada yang dia rasain. Dia ngerasa agak complicated dan dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Entahlah kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Seperti kayak dia ada di sebuah penjara. Ini istilahnya ya. Dia seperti ada di sebuah penjara. Terus kayak dia kayak dikekang dan dia jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Bingung, energinya tuh dia bingung harus apa, kayak nggak bisa. Saat ini ada yang energinya memang kayak lagi terpuruk ya, kayak dari berbagai aspek, kayak dia sakit hati, dia tersakiti, atau mungkin kayak energinya lagi nggak baik-baik aja dari segala aspek juga. Bingung, dia ini bingung. Udah sakit hati pun ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada yang memang mereka ini ya, banyak dari mereka itu kayak ninggalin kamu atau meninggalkan kamu, apapun alasannya. Entah dia putusin kamu atau kalian udah selesai atau begitu aja dia pergi. Banyak yang dari mereka tuh alasan perginya itu nggak jelas kenapa. Apalagi kalau dia ghosting kan nggak jelas kan alasannya apa, dia tuh nggak ungkapin atau nggak utarain. Kalau misalnya pun ada yang ungkapin ya nggak begitu jelas juga kenapa-kenapanya gitu. Mungkin dia memanipulasi alasannya kan bisa juga. Dia orangnya pemberani, ada jiwa-jiwa ininya satria gitu. Kalau ada apa-apa masalah dia berani buat maju. Dia juga suka support kamu mungkin. Entah dulu atau sekarang ya, kalian dalam kedekatannya tuh suka saling support atau dia suka support kamu. Ada jiwa-jiwa pemberani sebenarnya dia nih. Ada yang merasa tersakiti di sini. Bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang merasa tersakiti. Sedih, tersakiti, merasa terluka. Ada yang sakit hati, patah hati terus bisa yang berbulan-bulan belum healing. Dia ini mungkin kepikiran kamu ya. Entah dia mikirin kamu atau masalahnya sama kamu, dan dia kayak kepikirannya tuh sampai susah tidur, terus insomnia, kepikiran sampai malam. Kalau lagi malam itu dia sering sering kepikiran. Mereka ini jiwa-jiwa yang punya masalah dalam jam tidur, terutama di malam hari. Mereka tipe-tipe yang susah tidur. Mungkin banyak dari kalian yang pernah punya tujuan buat punya hubungan ke jenjang yang lebih serius. Atau dia tipe-tipe yang gak terlalu dekat sama keluarganya, yang gak punya sense of belonging ke keluarganya gitu ya, kayak jauh aja gitu hubungan dia sama keluarganya. Dia banyak merenung soal kamu ya, merenung, kepikiran. Aku ngerasa kayak banyak dari mereka ini masih punya banyak pertanyaan lah tentang kamu. Apa aja pertanyaannya, misalnya kayak kamu tuh sayang atau enggak sama dia, kamu suka mikirin dia atau enggak, kamu tuh kangen atau enggak sama dia. Nah kayak gitu-gitu, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitulah mungkin. Itu contoh-contohnya sih. Ya. Ada yang orangnya toksik kan, terus dia lagi berusaha buat bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Kayak dia berusaha merilis hal-hal negatif di dalam diri dia. Nah, dia ini kan ingin bertransformasi ya, menjadi seseorang yang lebih baik.
Dia pengen memulai hidupnya yang baru, yang lebih baik, yang lebih positif. Dia seseorang yang suka sama suasana ketenangan, kayak suka meditasi, suka suka menenangkan diri gitu ya. Kamu sama dia mungkin twin flame ya, atau ada keterikatan di antara kalian. Walaupun kalian jauh, kalian tetap kayak energinya kayak magnet, deket terus, ketarik terus gitu. Ada yang energinya kayak takut sama kamu ya, mau menuju ke kamu pun dia takut. Banyak juga dari mereka yang anak spiritual atau percaya hal-hal spiritual, tapi banyak yang ini sih kayak mereka percaya atau memang anak spiritual ya. Mereka tipe-tipe yang punya banyak mimpi, punya banyak keinginan, dan mereka percaya kalau mereka tuh bisa meraih mimpi-mimpinya. Mereka tipe-tipe yang punya level confidence yang cukup tinggi ya. Mereka punya tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, dan karena mereka itu kan pede ya, orangnya percaya diri. Nah, mereka yakin kalau mereka pede itu mereka bisa sukses, mereka bisa ngejalanin apapun yang mereka mau karena mereka kan pede ya. Ada yang orangnya cukup narsis ya, self love-nya tuh tinggi, jadi dia tuh narsis. Ada sih aku ngerasa yang ganteng atau cantik di sini orangnya. Dia ini pengen ngelakuin sesuatu ke kamu ya. Kayak ada sesuatu yang masih mengganjal menurut dia tuh. Kalau kalian berjauhan jadi seakan tuh kayak dia tuh juga ngetes kamu nih sebenarnya gimana sih perasaannya ke dia, bakal nyariin dia atau enggak. Kamu tuh sebenarnya punya perasaan gak sih ke dia gitu. Kadang dia ngetes kamu juga. Kamu sama dia mungkin ada penghalang ya. Apa aja sih penghalangnya? Entah dia mungkin udah dealing sama orang lain, atau memang siapa yang membatasi diri di sini. Nah, di sini ada jiwa-jiwa yang memang temperamen dan suka menyakiti atau gampang gitu kayak menyakiti orang lain. Tapi kalau udah menyakiti orang lain kayak dia nggak ngerasa. Ya, lucu ya. Udah menyakiti tapi dia nggak ngerasa ya. Dia tuh nyaman sama kamu, nyaman deket sama kamu. Ya. Atau ya kalian sama-sama nyaman, dekat. Dia itu orangnya dominan di dalam hubungan. Dia merasa punya kuasa atau ngerasa dia tuh ya punya kuasa atas apapun. Dan dia gak mau dikalahkan. Dia orangnya egonya tinggi, cukup egois, maunya dihormati, maunya disanjung-sanjung gitu ya. Maunya dihargai. Padahal ya dia ya kayak gitu, kadang suka nyakitin orang juga. Dia orangnya misterius, cukup tertutup, ada yang introvert juga. Kamu sama dia mungkin kalian punya personal issue, punya masalah di antara kalian ya. Iya, masalah personal. Kamu mungkin deket banget sama dia. Tapi ada juga, ini kan dekat secara jiwa ya, atau ngerasa ya kalian memang punya keterikatan emosional yang dekat. Tapi kalau untuk lokasi gitu ya bisa jadi kamu sama dia berjauhan untuk lokasi kalian ya. Dia ini orangnya ada yang manis ya. Kalau dia feminin, dia benar-benar feminin banget, kayak manis orangnya gitu, sweet ya. Kamu sama dia mungkin merasa ada yang berubah, adanya perubahan di antara kalian atau sikap kalian. Dan aku ngerasa salah satu dari kalian tuh ingin adanya komunikasi. Ada yang pengen ya di antara kalian gitu, salah satu di antara kalian, tapi terutama mereka sih, kayak pengen adanya komunikasi di antara kamu sama dia. Iya, mungkin ada sesuatu yang masih belum selesai atau unfinished business, pengen adanya komunikasi atau ada silaturahmi gitu ya di antara kalian. Jangan yang kayak diam-diam aja terus lost contact gitu. Nah, nggak pengen kayak gitu tuh. Salah satu di antara kalian ada yang pengen komunikasi dan nggak pengen lost contact. Tapi pada kenyataannya malah aku ngerasa banyak dari kalian malah saling blok-blokan ya. Entahlah, aku ngerasa kayak gitu. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, gengs. Ini inisial huruf dan zodiaknya di antara zodiak dan nama kalian ya. Ada zodiak Scorpio, Aries, Virgo, Sagittarius, Capricorn,
Aquarius, Pisces, Taurus, Cancer. Ada huruf D, S, R, C, X, E, G, O, P, U, V, A. Aku bakal kasih waktu kalian buat mempersiapkan satu pertanyaan, di mana ini pertanyaan yes or no questions. Nanti kalian bisa pause sebentar. Kalian siapin pertanyaannya. Setelah itu nanti aku bakalan jawab jawabannya yes or no. Oke, udah ngerti ya? Udah aku kasih contoh sebelumnya di video yang sebelumnya. Oke, silakan siapkan pertanyaannya. Oke, udah siap pertanyaannya. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yes, ya. Oke. Ini jawabannya yes. Semoga jawabannya yang baik-baik ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.